Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Oke, jadi pertama-tama saya minta maaf karena beberapa bulan ini saya off dari buat video YouTube karena memang load pekerjaan yang cukup banyak dan menyita waktu cukup banyak untuk mengerjakan pekerjaan saya sebagai seorang pengacara. Tapi setelah ini saya janji saya akan membuat video dan menguploadnya secara rutin setiap minggu ya. Jadi minimal 1 minggu saya mengupload video 1 kali. Jadi buat kalian yang memang belum dijawab pertanyaannya, mohon bersabar, kalian terus mengikuti video-video yang saya buat agar tidak ketinggalan berita-berita yang mungkin kalian juga butuhkan di dalam video ini. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Willy Yantino yang bertanya, 17 tahun yang lalu saya menjual tanah yang AJB-nya itu duplikat, baru dibayar separuhnya oleh si pembeli. Kemudian si pembeli ini menghilang, tidak tahu kemana. Nah, yang menjadi pertanyaannya si Bapak Willy Yantino sebagai seorang penjual gitu ya, dia menyatakan bahwa saat ini AJB, akta jual beli, dia mengklaim bahwa itu adalah akta jual beli, itu sudah ketemu dan dia ingin menghibahkan tanah itu ke atas nama anaknya. Nah, apakah memang itu boleh atau bagaimana? Nah, saya akan mencoba untuk menjawabnya buat kalian. Jadi hal pertama yang perlu kalian lihat adalah kembali, atau Pak Willy Yantino ya secara khusus kembali melihat bentuk perjanjian itu. Apakah perjanjian itu adalah perjanjian pengikatan jual beli atau ikatan jual beli atau kita sebut dengan PPJB atau IJB gitu ya. Ataukah itu memang adalah sebuah akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Perlu untuk melihat kedua hal ini gitu ya. Apabila memang ini adalah perjanjian pengikatan jual beli karena memang buktinya si pembeli baru membayar separuh begitu ya. Biasanya kalau pembeli itu baru membayar hanya separuh atau mungkin dia hanya membayar 25% gitu ya, atau 50% atau bahkan 70%, maka yang dibuat surat jual beli itu adalah pengikatan, bukan akta jual beli ya. Jadi itu adalah perjanjian pengikatan. Jadi artinya bahwa penjual dan pembeli ini mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Sampai nanti kalau memang sudah lunas, baru kemudian pengalihan hak ini berpindah dari penjual kepada si pembeli karena memang pembeli ini sudah memenuhi kewajibannya. Tetapi kalau memang pembeli ini hanya membayar separuh dan kemudian menghilang, saya minta untuk Pak Willy ini kemudian melihat lagi apakah memang surat jual beli itu berbentuk akta atau pengikatan jual beli. Kalau memang akta jual beli, sebenarnya pada saat meskipun pembeli ini belum membayar lunas, pengalihan hak itu sudah terjadi kepada si pembeli karena memang sudah dalam bentuk akta gitu ya. Tetapi kalau dalam bentuk pengikatan sebenarnya tidak seluruh pengalihan ini terjadi begitu ya. Dia memang secara de facto dia bisa untuk memakai tanah itu gitu ya, atau dia mengelola tanah itu atau membangun rumah di situ ya karena memang dia sudah membayar sebagian gitu ya. Tetapi kalau memang dia membayar dan kemudian membuatnya dalam perjanjian pengikatan jual beli, maka sebenarnya itu jauh lebih menguntungkan bagi Pak Willy itu sendiri. Nah, setelah melihat kembali bentuk perjanjian, apakah itu memang akta atau itu perjanjian pengikatan, baru kemudian kita melihat isi perjanjian. Biasanya kan di dalam isi perjanjian itu ada menuliskan begitu banyak macam hal gitu ya. Contohnya dalam bentuk klausul tentang pembayaran. Jadi kalau ternyata si pembeli ini membayar dan kemudian dia tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu tertentu gitu ya, 1 tahun, 2 tahun atau bertahun-tahun gitu ya, maka kemudian perjanjian itu batal. Nah, perjanjian itu batal perlu lagi dilihat klausulnya. Apakah memang pembatalan itu bisa dikesampingkan untuk pergi ke pengadilan negeri? Dalam hal ini ada tercantum pasal 1267 dan 1266. Kalau memang iya, maka perjanjian itu batal demi hukum gitu ya, karena melalui kesepakatan dari kedua belah pihak yang ditulis dalam perjanjian. Tetapi kalau memang ternyata belum ada atau tidak diatur klausul mengenai pembatalan perjanjian, maka ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Willy Yantino atau mungkin rekan-rekan teman-teman semuanya yang juga mengalami permasalahan yang mirip dengan Pak Willy. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pembatalan perjanjian. Jadi perjanjian pengikatan jual beli yang kita sudah buat itu bertahun-tahun lamanya, kita harus batalkan itu di pengadilan negeri gitu ya. Jadi setelah kita melakukan
dan bangunan itu adalah milik dari si penjual. Nah, dua hal ini kita harus mintakan ke pengadilan dulu. Setelah nanti kita memintakan ke pengadilan dan diputus, apalagi kita ngomong tadi bahwa pembeli ini sudah tidak tahu di mana alamatnya gitu ya, maka ketika kita masuk ke pengadilan, biasanya kan orang bingung, ini kalau masuk ke pengadilan nggak tahu alamatnya atau tidak tahu keberadaan ini bagaimana? Tidak masalah, tulis saja alamatnya tidak diketahui, sehingga nantinya hakim akan memerintah untuk kalian memanggilnya melalui pengumuman koran. Lalu bagaimana kalau lewat pengumuman koran? Kan susah, bagaimana cara pergi ke sana, ke tempat korannya, meminta untuk menuliskan pengumuman dan lain-lain. Jangan khawatir gitu ya, biasanya di masing-masing pengadilan, di wilayah pengadilan negeri tertentu atau secara khusus hampir seluruh wilayah pengadilan negeri, mereka juga sudah ada orang atau pejabat khusus yang membantu kita untuk melakukan pengumuman. Jadi kalau memang ada pengumuman koran di daerah kita, ya biasanya mereka akan membantu kita untuk menghitung gitu ya, ini nilai korannya segini pengumumannya gitu ya, dan akan menyerahkannya kepada kita biayanya. Atau yang kedua, kalau memang tidak ada koran, biasanya mereka akan melakukan pengumuman melalui radio atau melalui pemerintah kota setempat gitu ya. Jadi jangan khawatir, pergi saja ke pengadilan, tulis saja alamat tidak diketahui dan nanti akan dibantu di sana, akan dibantu diarahkan gitu ya. Nah, setelah memang alamat ini tidak diketahui dan kemudian sudah masuk ke pengadilan, sidang itu akan jauh lebih singkat karena memang alamat dari si pembeli ini tidak diketahui gitu ya, sehingga putusan akan cepat untuk diperoleh oleh si pembeli ini gitu atau kita sebut penggugat itu. Nah, setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian itu batal, secara khusus mengenai batalnya perjanjian ikatan jual beli itu, baru kemudian si penjual atau si Bapak Willy ya yang ingin menghibahkan tanah itu kepada anak bisa mengurus hibah atas kepada anak. Hibah ini wajib dibuat dalam bentuk akta, jadi harus dibuat di hadapan notaris gitu ya, dan dalam bentuk akta hibah. Nah, nanti hibah inilah yang kemudian menjadi dasar bagi si anak untuk pergi ke BPN, ke Badan Pertanahan Nasional, untuk mengurus balik nama atau mengurus sertifikat atas nama si anak ini. Jadi prosesnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit gitu ya. Yang pertama, kalau saya harus ringkas gitu ya, yang pertama lihat lagi bentuk perjanjiannya, bentuk akta jual beli atau bentuk pengikatan jual beli gitu ya. Dan kemudian yang kedua, melihat isi perjanjian. Jadi melihat isi perjanjian, apakah pembatalan bisa dilakukan secara kesepakatan berdua ataukah harus dilakukan melalui pengadilan negeri. Kalau memang tidak diatur kesepakatan mengenai pembatalan, maka kalian wajib untuk melakukan pembatalan di pengadilan negeri. Kenapa saya bilang harus melakukan pembatalan di luar negeri, di pengadilan negeri, bukan luar negeri ya, pengadilan negeri, karena negara Indonesia adalah negara hukum gitu ya. Negara hukum ini artinya bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. Nah, ketika si pembeli tiba-tiba gitu ya muncul out of nowhere gitu ya, tidak tahu dari mana, kemudian dia tiba-tiba muncul dan dia mengklaim bahwa itu adalah miliknya dia, ya itu bisa saja dilakukan, bisa saja terjadi gitu ya. Sehingga nanti ketika sudah melakukan hibah, sudah melakukan balik nama, ternyata pembelinya muncul gitu ya, dan menjadi masalah hukum baru gitu ya, bukan hanya bagi si bapaknya ini, bukan hanya kepada si Pak Willy ini, atau kalau kemudian Pak Willy-nya ini sudah meninggal dunia gitu ya, maka ternyata menjadi warisan masalah bagi si anak gitu ya. Sehingga saya tetap menyarankan untuk masuk ke pengadilan negeri melakukan pembatalan terhadap jual beli itu, surat jual beli itu. Yang ketiga, setelah jual beli ini sudah dibatalkan di pengadilan negeri, baru kemudian si bapak ini pergi ke notaris bersama si anak melakukan hibah atas nama si anak ini gitu ya, hibah atau hadiah gitu ya. Ingat, itu harus dibuat berdasarkan akta hibah ya. Jadi bukan surat hibah di bawah tangan kita buat surat tanda tangan di atas materai gitu ya, bukan ya. Akta hibah itu harus dibuat di hadapan notaris. Nah, kemudian dari akta hibah ini baru si anak kemudian bisa mengurus sertifikat atas nama si anak ini. Nah, dengan demikian maka kalian bisa terlindungi oleh hukum gitu ya. Kalian dilindungi oleh undang-undang karena proses dan prosedur yang kalian lakukan itu benar-benar sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Jangan pernah skip salah satu proses yang ada gitu ya, kalau memang kalian ingin untuk bebas dari masalah hukum. Terkadang kan kita melihat simpelnya saja, sederhananya saja. Sederhananya ya memang ini tanah saya, sederhananya ya memang jual beli ini tidak terjadi secara
sederhananya ya memang karena kamu belum melunasi itu tetap milik saya. Sederhananya karena ini milik saya maka saya akan memberikannya kepada anak. Nah, jangan berpikir terlalu sederhana seperti itu karena masalah yang kalian akan temui ke depannya tidak sesederhana itu gitu ya. Kalian akan menghabiskan biaya, tenaga, energi gitu ya, waktu untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya kalau sebelumnya kalian sudah antisipasi, kalian tidak akan mengalami masalah besar seperti yang kalian duga sebelumnya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa membantu secara khusus bagi Pak Willy yang di dalam permasalahan ini atau di dalam pergumulannya, di dalam pemikirannya dia, dalam bebannya dia sebagai orang tua dengan usia yang memang sudah lanjut. Semoga ini juga bisa membantu dan memberikan manfaat